Halo, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Alexander dari kelas 3A. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai hukum kama dan punabawa. Materi ini mencakup pengertian kama dan punabawa, pembagian kama, proses bekerjanya kama dan punabawa, keterkaitan keduanya, signifikasi pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, dan pengenalan tentang 31 alam kehidupan. Kita mulai dari pengertian kama. Kata kama berasal dari bahasa Pali yang berarti tindakan atau perbuatan. Kama tidak hanya merujuk pada perbuatan jasmani saja, tetapi juga mencakup ucapan dan pikiran. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat disebut kama. Niat inilah yang menentukan kualitas dari perbuatan tersebut. Jika perbuatan disertai dengan niat baik, maka ia disebut juga kama baik. Jika dengan niat buruk, maka dia disebut kama buruk. Dengan demikian, kama adalah hukum sebab akibat yang menegaskan bahwa setiap perbuatan pasti mendatangkan hasil, meskipun hasil tersebut tidak langsung tampak saat ini juga. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menolong orang lain dengan tulus biasanya akan mendapatkan rasa hormat, kepercayaan, dan balasan kebaikan di kemudian hari. Sebaliknya, seseorang yang sering berbohong akan kehilangan kepercayaan orang lain dan menghadapi banyak kesulitan akibat perbuatannya sendiri. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa kama bukanlah suatu yang abstrak, melainkan hukum yang nyata dan dapat kita rasakan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah pengertian punabawa. Punabawa berarti kelahiran kembali. Dalam ajaran Buddhisme, kehidupan tidak berhenti setelah kematian. Batin yang belum terbebas dari kotoran batin akan terus terlahir berulang kali di alam kehidupan yang berbeda. Alam kelahiran itu ditentukan oleh kekuatan kama. Bila seseorang menanamkan banyak perbuatan baik, ia berpeluang lahir di alam yang lebih baik. Sebaliknya, jika ia menanam banyak perbuatan buruk, maka ia berpeluang lahir di alam yang lebih rendah, seperti alam penuh penderitaan. Konsep punabawa menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah rangkaian yang terus berlanjut, bukan satu kali saja. Untuk memahami, bayangkan kehidupan sebagai salah satu rantai panjang yang setiap mata rantainya terbentuk dari mata rantai sebelumnya dan akan mempengaruhi mata rantai sesudahnya. Demikian pula, kelahiran kita saat ini merupakan hasil dari perbuatan masa lalu, dan apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk kelahiran kita di masa mendatang. Dengan cara ini kita bisa melihat betapa eratnya hubungan antara kama dan punabawa. Sekarang kita masuk ke pembagian kama. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan kama. Pertama, berdasarkan waktu berbuahnya. Ada kama yang berbuah di kehidupan sekarang, ada yang berbuah di kehidupan berikutnya, ada pula yang berbuah di kehidupan setelah itu. Ada juga kama yang tidak sempat berbuah sama sekali karena tertutupi oleh kama yang lain yang lebih kuat. Kedua, pembagian berdasarkan sifatnya. Kama baik muncul dari pikiran yang penuh welas asih, kebijaksanaan, dan kemurnian moral. Kama buruk muncul dari keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Ketiga, pembagian berdasarkan bobotnya. Ada kama yang berat atau garuka kama yang sangat menentukan arah kelahiran. Contohnya adalah melakukan kebajikan besar atau melakukan kejahatan besar. Ada juga kama ringan yang pengaruhnya lebih kecil dan bisa tertutupi oleh kama yang lebih kuat. Supaya lebih jelas, kita ambil contoh. Seseorang yang dermawan dengan tulus menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu orang lain yang telah menciptakan kama baik yang sangat kuat. Kama ini berpotensi besar untuk menuntunnya lahir di alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan kejam seperti membunuh dengan penuh kebencian telah menciptakan kama buruk yang berat. Kama ini bisa menjerumuskan ke alam sengsara setelah kematian. Dari antara dua contoh ini, ada pula perbuatan kecil yang lebih ringan seperti berkata kasar atau membantu pekerjaan orang lain. Semua itu juga kama, tetapi pengaruhnya tidak sekuat contoh sebelumnya. Kama tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya punabawa. Begitu juga sebaliknya, kama yang menjadi sebab, sedangkan punabawa adalah akibat yang muncul di dalam bentuk kelahiran kembali. Jika seseorang berbuat kebajikan, ia akan menciptakan kondisi untuk terlahir di alam yang lebih baik. Sebaliknya, jika ia banyak melakukan kejahatan,
maka ia akan menuju alam yang penuh penderitaan. Hubungan ini memperlihatkan sebuah hukum sebab akibat yang kuat dan juga berkesinambungan. Sebagai contoh, seseorang yang senang menolong, jujur, dan penuh welas asih akan membentuk kecenderungan. Kecenderungan ini tidak hilang ketika seseorang meninggal, melainkan terbawa ke dalam arus kesadaran batin yang positif menuju kelahiran berikutnya. Dari sinilah Punabawa berperan. Kelahiran baru menjadi ladang bagi hasil dari benih karma lama. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat dipahami bukan sebagai satu episode yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian panjang yang saling terkait dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang karma dan Punabawa mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan memberikan dampak. Ada dampak yang segera kita rasakan, ada juga yang baru muncul di kemudian hari, bahkan di kehidupan berikutnya. Karena itu sangat penting untuk mengembangkan kebijakan secara konsisten, bukan hanya sesekali saja. Dengan berbuat baik secara berulang, kita sedang membentuk pola batin yang mendukung arah kelahiran yang lebih baik. Ajaran ini juga membantu menjawab pertanyaan, mengapa setiap orang lahir dalam kondisi yang berbeda-beda? Ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Semua ini bisa dijelaskan melalui hukum karma. Bukan berarti seseorang harus menerima nasib begitu saja, tetapi pemahaman ini justru mendorong kita untuk berusaha memperbaiki diri. Dengan menyadari bahwa apa yang kita lakukan akan menentukan masa depan, kita punya motivasi yang lebih kuat untuk menanam kebajikan sebanyak mungkin. Selain itu, untuk memahami konsep Punabawa secara lebih lengkap, kita juga mengenal konsep 31 alam kehidupan. Alam kehidupan ini terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu alam rendah, alam manusia, dan alam dewa. Alam rendah terdiri dari neraka, alam peta atau hantu kelaparan, alam binatang, serta alam asura. Alam manusia adalah tempat kita berada saat ini, dipandang sebagai alam yang paling seimbang karena memberikan kesempatan luas untuk berbuat baik, sekaligus berbuat salah. Sedangkan alam dewa terbagi ke dalam banyak tingkatan, mulai dari dewa yang masih terikat pada kenikmatan indria hingga dewa yang sudah mencapai ketenangan batin yang lebih tinggi. Mengenal 31 alam ini memberi kita pemahaman bahwa arah kelahiran kembali sangat luas, tidak hanya sebatas menjadi manusia. Jika kita banyak melakukan kebajikan, maka kemungkinan besar arah kelahiran menuju alam yang bahagia. Namun, jika kehidupan dipenuhi dengan kejahatan, maka risiko jatuh ke dalam alam yang penuh penderitaan juga besar. Pemahaman ini seharusnya tidak menakutkan, melainkan menyadarkan kita untuk hidup lebih hati-hati dan juga bertanggung jawab. Pada akhirnya, hukum karma dan Punabawa bukan sekedar teori yang abstrak. Ajaran ini merupakan pedoman praktis untuk menjalani hidup yang lebih bijaksana. Kita diajak untuk menyadari bahwa hidup bukan hanyalah sekali, melainkan bagian dari rangkaian panjang kelahiran kembali. Kesadaran inilah yang menuntun kita untuk membangun kebiasaan baik, menjaga ucapan, serta mengarahkan pikiran ke hal-hal yang bermanfaat, sehingga jalan hidup kita akan menuju pada kebahagiaan yang sejati. Dengan memahami hubungan antara sebab dan akibat ini, kita belajar bahwa setiap hal yang kita alami bukanlah sekedar kebetulan. Semua terbentuk dari akumulasi perbuatan, baik dari kehidupan sekarang maupun kehidupan yang sebelumnya. Karena itu, setiap hari menjadi kesempatan berharga untuk menanam benih karma baik yang akan berbuah di masa depan. Semakin kita sadar dan konsisten,
semakin besar kemungkinan kita membentuk punabawa yang lebih baik. Sekian dari saya, Alexander. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih telah menonton.